Halo, jadi kita berjumpa lagi di pertemuan mata kuliah sifat fisik pangan dan hasil pertanian. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sifat termal bagian yang kedua. Jadi yang pertemuan kemarin kan kita sudah membahas tentang pendahuluan tentang sifat termal ya, sejarahnya, lalu jenis-jenis proses termal gitu ya, pasteurisasi, sterilisasi, terus cara-caranya dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagian yang kedua, yaitu kita akan lebih banyak belajar tentang perhitungan. Jadi kayak bagaimana sih menentukan suhu atau waktu yang tepat agar proses termal itu diyakini bisa membunuh mikroba sesuai kriteria yang diinginkan atau target yang diinginkan, seperti itu. Nah, jadi ini RPS kita ya, rencana pembelajaran semester. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-13 ya, masih tentang sifat termal. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang analisis sifat fisik pangan. Jadi kalau analisis sifat fisik pangan ini sebenarnya sudah banyak disinggung di tiap pertemuan. Jadi nanti kayak mereview aja sih tentang analisisnya apa aja. Terus nanti pertemuan ke-15 itu saya masih bingung mau ngasih presentasi tugas sebagai tugas yang nantinya dipresentasikan atau kuis. Jadi pilihannya kedua itu nanti saya kabari lagi ya, saya mau ngasihnya tugas yang dipresentasikan atau kuis seperti itu. Lalu minggu ke-16-nya UAS. Nah, pertemuan ini sifat termal yang kedua kita akan belajar tentang kecukupan proses termal. Jadi kayak bagaimana sih menentukan atau menghitung suhu, waktu gitu ya yang diperlukan agar proses termal itu dikatakan cukup gitu. Jadi kecukupan proses termal ini didasarkan pada kepastian terinaktivasinya mikroba target yang ada di titik terdingin di dalam kemasan sampai suatu tingkatan resiko yang dapat diterima. Jadi kalau kita misal punya kemasan kotak gitu ya, kotak misal atau bulat gitu, bulat seperti kaleng gitu ya, itu kan titik terdingin tuh biasanya di tengahnya, karena kan panasnya tuh kan berasal dari luar ya, dari luar kalengnya gitu, bisa 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 sebagai uap panas gitu. Nah, untuk sampai terpenetrasi ke dalam gitu, ke titik terdinginnya itu butuh uh, kecukupan proses termal gitu, karena kan uh, dalam suatu kemasan itu kan kita nggak bisa untuk expect itu semua tuh panasnya sama gitu ya. Biasanya yang bagian paling luar itu biasanya yang paling panas, lalu ke bagian-bagian yang bagian dalam atau bagian tengah itu biasanya panasnya tuh mulai berkurang gitu atau nggak sepanas yang di luar seperti itu. Nah, penentuan kecukupan proses termal ini diperlukan data mengenai ketahanan panas mikrobanya, sensitivitas mikroba, dan kecepatan perpindahan panas gitu ya. Nah, kita pertama akan membahas tentang kinetika inaktivasi mikroba. Jadi ada beberapa istilah nih pada kinetika inaktivasi mikroba. Jadi ada nilai D, nilai Z, nilai FO, dan konsep 5D serta 12D. Nanti ini kita akan bahas satu persatu ya. Jadi kalau nilai D itu ya berarti D value, kalau nilai Z berarti Z value, nilai FO berarti FO value gitu ya. Lalu ada konsep 5D dan 12D gitu. Nah, ini nanti ada contoh perhitungannya masing-masing ya. Jadi pertama kita belajar dulu tentang definisi dari masing-masing istilah ini. Jadi nilai D itu apa? Nilai D itu waktu dalam menit
yang dibutuhkan untuk memusnahkan 90% dari populasi bakteri dalam suatu medium, termasuk bahan pangan pada suatu suhu tertentu. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan jumlah bakterinya sebanyak 90%. Jadi misal kalau bakteri awalnya 1000, lalu kita ingin turunkan 90%, berarti menjadi 100, gitu ya, dari 1000 ke 100 gitu ya kan. Kalau diturunkan 90% berarti sisanya 10% gitu ya, dari 1000 ke 100. Itu butuh waktu berapa? Nah, waktu yang dibutuhkan itu namanya nilai D gitu ya. Nilai D ini sangat dipengaruhi oleh suhu pemanasan. Jadi semakin tinggi suhu yang diberikan, semakin rendah nilai D-nya karena bakteri akan lebih cepat mati. Jadi contohnya kalau kita memanaskan pada suhu 100, misal butuhnya waktu 10 menit gitu ya. Lalu kita panaskan pada suhu produk yang sama ya, kita panaskan pada suhu 120. Itu butuh waktunya pasti kurang dari 10 menit untuk mencapai kecukupan panas yang diperlukan, karena suhu lebih tinggi otomatis waktunya akan lebih singkat seperti itu. Nah, lalu selain istilah nilai D ini ada juga istilah nilai Z atau Z value. Jadi pengaruh suhu yang tadi ya, dari perbedaan 100 ke 120 derajat Celcius itu terhadap nilai D dinyatakan sebagai nilai Z. Jadi, nilai Z itu didefinisikan sebagai perbedaan suhu yang dapat mengubah nilai D sebanyak 90%. Jadi kalau yang tadi nilai D itu populasinya ya yang berkurang 90%, kalau nilai Z itu D-nya yang berubah sebanyak 90%. Untuk lebih jelasnya kita lihat di grafik ini ya. Jadi ini grafik untuk menjelaskan nilai D. Jadi ini ya, misal kita lihat ini mikroba awalnya nih 10.000. Mikroba awalnya 10.000 nih ya, titiknya di sini. Nah, kita mau menurunkan nih jumlah mikroba awalnya menjadi 90%, menurunkan sampai 90%. Jadi kita mau menurunkan dari 10.000 ini menjadi 1.000 karena kan turunnya 90%, sisanya kan cuma 10% ini ya. Dari titik ini ke titik ini gitu ya. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan dari 10.000 menjadi 1.000 ini namanya D value atau nilai D. Jadi dia butuh waktu sekian ya. Dia butuh waktu tuh sekian untuk menurunkan dari 10.000 ke 1.000. Ini dari kalau ditarik ke bawah, ini dari 20-an ini sampai 40 gitu ya. Nah, jarak ini yang dinamakan nilai D gitu ya, waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan 90% populasi dari mikroba atau bakterinya gitu ya. Nah, nilai D ini bisa juga dihitung menggunakan rumus ini. Jadi D sama dengan ini waktu per log Q1 tuh mikroba awalnya, log Q2 tuh mikroba akhirnya. Jadi mikroba awal ini kan 10.000 nih ya, log 10.000. Ini mikroba akhirnya log 1.000 gitu ya. Nah, ini ada contoh perhitungannya atau contoh soalnya seperti ini. Jadi ada suatu suspensi mengandung 3 kali 10 pangkat 5 spora bakteri A yang mempunyai nilai D itu 1,5 menit. Dan spora B itu sebanyak 8 kali 10 pangkat 6 yang mempunyai nilai D 0,8 menit. Nah, masing-masing ini dipanaskan pada suhu 121,1 derajat Celcius. Jadi ini merupakan biasanya suhu acuan gitu ya untuk sterilisasi. Jadi 121,1 derajat Celcius itu sama dengan 250 derajat Fahrenheit. Biasanya suhu itu yang digunakan untuk suhu sterilisasi. Nah, kemudian suspensi tersebut dipanaskan pada suhu ini ya, tadi ya 121,1 derajat Celcius. Hitunglah waktu yang diperlukan untuk memperoleh peluang jumlah mikroba akhir 1
per 1000. Jadi ini tadi 3 kali 10 pangkat 5 untuk spora bakteri A dan 8 kali 10 pangkat 6 untuk spora bakteri B, itu tuh jumlah mikroba awalnya. Nah, kedua bakteri itu ingin diturunkan sampai 1 per 1000. 1 per 1000 ini 10 pangkat min 3 ya. Jadi ingin diturunkan sampai sekian gitu ya. Ini berarti jumlah mikroba akhirnya. Perhitungannya bagaimana? Perhitungannya seperti ini. Jadi ini rumus yang tadi ya, yang di depan. Ini kalau untuk mencari D. Nah, kalau untuk mencari T, berarti kan tinggal dibalik gitu ya. Pindah ruas gitu kan, jadi dikali gitu ya. Tadinya T dibagi log ini, terus ini jadi dikali karena pindah ruas gitu. Nah, jadi untuk spora bakteri A, T-nya itu tadi D-nya di spora bakteri A 1,5 gitu ya. Terus dikali lognya tadi jumlah mikroba awal atau jumlah spora bakteri awal itu 3 kali 10 pangkat 5 per 10 pangkat min 3, karena ini yang akhir yang diinginkan gitu ya. Sama juga kayak B, D-nya tapi kan ini beda ya, D-nya yang B itu 0,8, lalu log mikroba awalnya 8 kali 10 pangkat 6. Nah, terus nanti ini dihitung ya, hasilnya untuk yang A sekian, yang B sekian. Ini kalian coba juga perhitungannya pakai kalkulator ya, kalkulator scientific itu yang ada lognya, ada pangkatnya, kalian coba ya. Jadi kalian nanti bisa gitu menghitungnya gitu ya. Ini menghitung log kayak gini gitu kan, masukinnya mencetnya gitu. Nah, dari hasil ini dapat diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan oleh bakteri B untuk menurunkan jumlah bakteri hingga 10 pangkat min 3 lebih pendek dibandingkan dengan spora bakteri A. Karena ini yang B kan waktunya hanya butuh 7,92 menit, sedangkan yang A butuh 12,72 menit. Jadi yang B ini lebih cepat ya, atau lebih pendek waktu yang diperlukan untuk menurunkan mikroba awal menjadi 10 pangkat min 3. Ini awalnya masing-masing sekian gitu ya. Jadi ini cara perhitungannya. Nah, ini ada contoh soal lagi nih. Jadi contoh soal yang kedua, tentukanlah nilai D 250 untuk suatu mikroba jika ternyata setelah pemanasan 10 menit pada suhu 250 derajat Fahrenheit, spora mikroba bertahan hidup tinggal 30 spora dari jumlah spora awal, yaitu 5 kali 10 pangkat 6. Jadi nilai D 250 ini tuh maksudnya apa? Nilai D pada suhu yang dipanaskan 250 Fahrenheit gitu. Jadi nanti misal kalau D 280 berarti nilai D pada suhu 280 derajat Fahrenheit gitu ya. Jadi ini kayak untuk penanda aja gitu. Karena nanti ada juga kalau misal dipanaskannya nggak di suhu 250 Fahrenheit atau 121,1 derajat Celcius. Jadi ada yang dipanaskannya memang pada suhu segitu, ada juga yang dipanaskan pada suhu yang berbeda, misal tadi 280 seperti itu. Nah, jadi ini T-nya ya 10 menit. T-nya 10 menit. Lalu berarti ini mikroba akhirnya ya 30, karena setelah dipanaskan yang bertahan hidup tinggal sekian. Nah, ini mikroba awalnya. Kalau ini mikroba akhir, ini mikroba awalnya 5 kali 10 pangkat 6. Tinggal kita masukkan nih ke rumus yang ada di depan gitu kan. Sekarang kan yang dicari itu D-nya ya, yang dicari D-nya. Jadi nilai D250 menunjukkan ketahanan panas mikroba terhadap panas pada suhu 250 nih ya. Dipanaskan pada suhu sekian, makanya namanya nilai D250. Nilai D nantinya akan banyak digunakan dalam perhitungan kecukupan proses panas. Nah, ini kita tinggal masukkan nih. Tadi T-nya 10 menit ya.
Terus jumlah mikroba awalnya itu 5 kali 10 pangkat 6. Jumlah mikroba akhirnya 30. Terus kita masukkan nih ke yang rumus ini aja biar cepat ya. Ini kayak penjabarannya, tapi biar cepatnya masukkan ke rumus yang ada di atas ini. Jadi D sama dengan T dibagi log Q1 per log Q2 atau log NO per NT gitu ya. Jadi itu cuma penyebutan aja ya. Jadi N0 gitu, itu berarti mikroba awalnya gitu. Kalau Q1 juga misal awal, Q2 itu akhir. Kalau NO berarti awal, NT berarti akhir gitu ya. Dimasukkan nih, T-nya berapa? T-nya 10. Log mikroba awal 5 kali 10 pangkat 6 per 30 gitu ya. Jadinya 10 dibagi, nih kalian coba menghitungnya ya di kalkulator. Temu sekian, jadi 10 dibagi 5,2, ketemulah 1,92 menit. Jadi nilai D pada suhu 250 derajat Fahrenheit itu 1,92 menit. Jadi dibutuhkan waktu selama 1,92 menit untuk menurunkan jumlah populasi sebanyak 90% gitu ya. Jadi misal dari 1000 ke 100 itu dia butuhnya waktu 1,92 menit. Gitu ya. Nanti kalian coba perhitungannya. Kalian pahami pelan-pelan gitu ya cara menghitungnya. Nah, ada juga tadi selain nilai D ada juga nilai Z. Jadi nilai D itu sangat dipengaruhi oleh suhu pemanasan, seperti yang kita bahas di depan ya. Semakin tinggi suhu yang diberikan, semakin rendah nilai D-nya, karena bakteri akan lebih cepat mati. Nah, pengaruh suhu ini terhadap nilai D dinyatakan sebagai nilai Z. Jadi definisi nilai Z adalah perbedaan suhu yang dapat mengubah nilai D sebanyak 90%. Jadi semakin kecil nilai Z, maka semakin sensitif nilai S yang disebabkan perubahan suhu pemanasan. Ini kalau kita lihat ya di grafik sebelah kiri ini. Ini misal nilai D-nya. Nilai D tadi kan dalam menit ya. Jadi misal pertama tuh ada nilai D 100 menit gitu ya. Jadi ini nilai D tadi kan waktu yang dibutuhkan untuk mengurangi populasi sebanyak 90%. Nah, nilai D-nya itu 100 menit. Nah, kalau kita mau mengurangi nilai D-nya sebanyak 90% gitu ya. Jadi ini sisanya 10% ya. Dari 100 ke 10, mengurangi dari 100 menit ke 10 menit, pada suhu sekian ya, kan perubahan nilai D itu kan dipengaruhi suhunya, jadi semakin tinggi suhu nanti nilai D semakin rendah gitu ya. Nah, ada perubahan suhunya itu disebut nilai Z. Jadi nilai Z itu yang di sini. Jadi ini misal suhu awalnya sekian ya, 300 berapa nih? 350 lebih ya. Atau suhu keduanya itu 360 lebih gitu ya. Nah, jadi perubahan nilai D sebanyak 90% pada perbedaan suhu yang disebut ini nilai Z-nya gitu. Paham ya? Jadi kalau tadi nilai D itu waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan populasi mikroba sebanyak 90%, kalau nilai Z itu perbedaan suhu yang dapat mengubah nilai D sebanyak 90%. Gitu ya. Ini ada contoh soalnya. Jadi contoh soalnya, jika suatu bakteri pada suhu 90 derajat Celcius memiliki nilai D 30 menit dan nilai Z 10 derajat Celcius, hal ini menunjukkan bahwa jika suhu pemanasan dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius, nilai D pada suhu 100 derajat Celcius menjadi 3 menit. Gitu. Nih, jadi
suhu pemanasan awalnya tuh 90. Nah, nilai Z-nya 10 nih, berarti 90 per 10 itu sama dengan 100. Jadi kan nilai Z kan untuk menurunkan nilai D 90 persen gitu ya. Jadi pas suhu awalnya 90 derajat Celcius itu nilai D-nya 30 menit. Nah, 30 menit ini 30 menit ini kalau suhu awalnya tadi 90, nah suhunya dinaikkan yang jadi 100 gitu. Dia akan turun D-nya menjadi turun 90%. Nah, jadi tinggal 10% kan. Nah, berarti kan nilai D-nya tuh menjadi 3 menit. Jadi pada saat suhu 100 nilai D-nya menjadi 3 menit. Pada suhu 90 nilai D-nya 30 menit gitu ya. Jadi peningkatan suhu itu dapat memperpendek nilai D-nya. Nah, ini rumus dari nilai Z-nya. Jadi T1 kurangi T2 per log D2 per D1. Tapi apabila nilai D-nya itu pada suhu 250 derajat Fahrenheit atau 121,1 derajat Celcius, maka disebutnya sebagai DO. Maka rumusnya jadi seperti ini. Z sama dengan 250 men T per log DT per DO gitu ya. Lalu D-nya ini sendiri bisa dihitung dengan DO kali 10 pangkat 250 men T per Z. Jadi biar nggak bingung sama penggunaan rumusnya, kita belajar dari contoh soal. Jadi contoh soalnya, tentukanlah waktu proses pada suhu 280 derajat Fahrenheit jika diketahui kandungan spora mikroba awal adalah 10 spora per gram produk dan diinginkan peluang kebusukannya 1 kaleng dari 10 pangkat 5 kaleng yang diproduksi. Berat kalengnya itu 330 gram. Diketahui D250 spora tersebut adalah 1,2 menit dan Z-nya 18 derajat Fahrenheit gitu ya. Jadi ini mikroba awalnya itu 10 spora per gram, sedangkan per kaleng satu kalengnya tuh 330 gram. Jadi satu kalengnya itu kira-kira ada 10 kali 330 gram. Jadi satu kalengnya itu ada 3.300 spora gitu ya. Ini pembahasannya kita lihat. Nah, dari yang tadi, angka-angka yang tadi kita masukkan nih ke rumusnya. Rumusnya ini ya, D sama dengan DO kali 10 pangkat 250 men T per Z gitu ya. Tadi kan D250-nya 1,2 menit gitu ya, sementara ini dipanaskannya pada 280, berarti kita cari D280. Gimana caranya? D280 sama dengan D250 kali 10 pangkat 250 dikurang 280 dibagi Z-nya tadi 18. Jadi D250-nya 1,2 gitu ya, dikali 10 pangkat min 30 bagi 18 gitu ya. Jadi ini dihitung dulu dapatnya berapa, terus 10 pangkat minus sekian itu berapa, baru dikali 1,2 gitu ya. Ketemulah nilai sekian. Ini kalian coba juga. Jadi kalian sambil membaca contoh soal ini sambil mencoba gitu ya menghitungnya pakai kalkulator, pencet-pencet, jadi kalian tahu gimana kalau log itu mana yang pencet, kalau pangkat mana gitu ya, minus gitu ya. Nah ketemulah sekian ya, 0,02585 menit. Nah tadi kan dalam satu kaleng itu sporanya tuh kan 10 per gram gitu ya. Nah ini kan karena kita kan per kaleng, jadi kita harus cari spora per kalengnya berapa. Nah jika diasumsikan isi produk dalam satu kaleng itu 330 gram dan spora awal
jumlah spora awalnya itu 10 gram 10 per gram, berarti kan tinggal dikali ya 10 spora per gram dikali 330 gram, ketemulah 3.300 spora per kaleng gitu ya. Terus kita cari tadi kita cari T-nya gitu ya, waktu proses pada suhu 280. Jadi masuk ke rumus yang ini. Jadi T sama dengan D kali log mikroba awal per log mikroba akhir. Jadi ini tuh sama aja ya, Q1, Q2 atau NO per NT itu sama aja, cuma beda penyebutan aja. Sama-sama kalau Q1 itu sama dengan NO atau N0 gitu ya, itu berarti mikroba awal. Kalau Q2 itu sama dengan NT atau mikroba akhir. Jadi dimasukkan nih T280 sama dengan D280 kali log NO per NT. Jadi tadi D280 nya sekian ya, masukkan kali log mikroba awalnya tuh 3300 gitu ya, ini ya dari sini, per mikroba akhirnya 10 pangkat min 5. Kenapa? Karena tadi tulisannya tuh yang diinginkan tuh peluang kebusukannya 1 kaleng dari 10 pangkat 5 kaleng yang diproduksi, berarti 1 per 10 pangkat 5 gitu ya. Jadi ketemu 10 pangkat min 5 gitu ya, mudeng ya. Jadi karena peluang yang diinginkan itu 1 kaleng dari 10 pangkat 5 kaleng, berarti jumlah mikroba akhirnya itu 1 per 10 pangkat 5, jadi 10 pangkat min 5 gitu ya. Nah, terus kalian coba nih pencet-pencet nih di kalkulator, 3.300 dibagi 10 pangkat min 5 itu kan berarti 0,00001 gitu ya. Nah, berapa tuh? Log ini berapa dikali ini, ketemulah 0,22 menit. Jadi kalian ini belajarnya karena ini hitungan, jadi kalian harus belajar menghitungnya gitu ya. Cari rumusnya yang mana, lalu yang diketahui apa, terus dimasukkan ke rumus gitu ya. Sama belajar cara menghitungnya pakai kalkulator. Jadi nggak bingung nanti bingung log yang mana, pangkat yang mana, minus yang mana gitu ya. Jadi sambil mencoba jadi biar lebih lancar. Nah, kita lanjut. Nah, tadi kan kita udah bicara tentang nilai D, nilai Z. Ada juga nilai sterilisasi atau FO, nilai FO gitu ya. Jadi nilai sterilisasi atau jumlah pengurangan desimal dinyatakan dengan log NO per N. Jadi mikroba awal per mikroba akhir, sama ya. Jadi N itu jumlah mikroba setelah sterilisasi atau mikroba akhir, dan NO itu atau N0 adalah jumlah mikroba sebelum sterilisasi atau mikroba awal. Jadi misal nilai log NO per N-nya itu 6, berarti telah terjadi pengurangan sebanyak 6 desimal gitu ya. Jadi untuk melakukan pengurangan sebanyak 1 desimal atau 1 siklus logaritmik diperlukan waktu sebesar D untuk suhu tertentu. Maka proses yang menghasilkan log NO per N sama dengan 6 tersebut identik dengan proses 6D gitu ya. Karena tadi nilai sterilisasinya 6, berarti itu setara dengan proses 6D atau konsep 6D gitu. Proses panas komersial itu biasanya didesain untuk menginaktivasi mikroorganisme pada makanan yang dapat mengancam kesehatan manusia dan mengurangi jumlah mikroorganisme pembusuk ke tingkat yang rendah, sehingga peluang terjadi kebusukannya sangat rendah. Jadi rumusnya itu misalnya waktu pemanasan pada suhu T itu diperlukan untuk mencapai nilai sterilisasi yang disebut sebagai nilai F. Jadi kalau waktu itu T ya, kalau nilai sterilisasi itu F. Jadi rumusnya nanti seperti ini, FO sama dengan
S kali DO gitu ya. DO tadi kita udah bahas di depan ya, berarti D pada suhu 250 derajat Fahrenheit atau 121,1 derajat Celcius. Sedangkan kalau suhunya itu enggak 250 atau enggak 121 derajat Celcius, itu nanti simbolnya Ft, jadi T-nya berapa, misal kayak tadi 280 gitu ya, F280 sama dengan S kali D 280 gitu ya. Dari D kan kita udah belajar di depan. Nah, F ini nilai sterilisasinya. Nah, kalau S itu apa? S itu jumlah siklus logaritma yang akan diterapkan. Nah, jadi untuk lebih paham kita masuk ke contoh soal. Jadi contoh soalnya, bila diketahui nilai F pada suhu 121,1 derajat Celcius itu untuk membunuh 99,999% bakteri Clostridium botulinum adalah 1,2 menit, hitunglah nilai DO dari mikroba tersebut gitu ya. Jadi penurunannya itu yang diinginkan 99,999 gitu ya. Berarti itu berapa siklus sih? Nih biar gampang nih, ngitungnya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti 5 siklus D gitu ya. Karena penurunannya tuh 5 desimal gitu ya. 5 siklus D atau 5D. Artinya dari awal 100.000 bakteri, itu yang tersisa cuma 1. Karena penurunannya sekian, dari sekian sisanya cuma 1 ya, turun 5D 5 desimal atau turun 5 siklus D gitu ya. Nah berarti FO nya berapa sih? Tadi kan FO sama dengan S kali DO gitu ya. DO nya berarti FO per S ya. Ini pindah ke sini karena kita mau cari DO gitu ya. Jadi DO sama dengan FO nih ya, nilai F pada sekian itu sekian, berarti nilai FO nya itu 1,25. Jadi 1,25 dibagi nih, karena tadi 5 siklus ya, 5 sama dengan 0,24 menit. Jadi mudah ya, rumusnya ini, dan nanti tinggal dibalik-balik, yang mau ditanyain apanya, yang ditanyain FO nya, S nya apa, DO nya gitu ya. Jadi tinggal kalian cari tahu kan, yang diketahui apa, yang ditanyakan apa. Jadi tinggal kalau cari FO nya berarti ya rumusnya ini, kalau cari DO nya berarti ya FO bagi S, kalau ditanya S nya berarti ya FO bagi DO gitu ya. Jadi tinggal disesuaikan rumusnya. Ini ada contoh soal yang kedua. Nilai sterilisasi atau FO suatu proses adalah 2,88 menit. Jika setiap kaleng mengandung 10 spora bakteri, DO-nya itu 1,5 menit, hitunglah peluang kebusukan dari kaleng tersebut oleh spora bakteri tersebut. Jadi ini kan yang diketahui apa, FO-nya 2,88 gitu ya. Terus kita mau cari tahu peluang kebusukan. Peluang kebusukan itu tadi kan bisa kita cari dari NT atau jumlah mikroba akhirnya ya. Dari jumlah mikroba akhirnya gitu ya, atau X2 Q2 gitu ya, Q2 atau NT gitu ya. Jadi FO-nya sekian, terus log NO per N itu sama dengan 2,88 dibagi 1,5, jadi FO dibagi DO ya. Lalu ini kita mau cari N-nya ini ya, jadi NO dikali 10 pangkat min 2,88 dibagi 1,5. Jadi ketemunya NO-nya atau jumlah mikroba awalnya 10, ini kita masukkan 10 dikali 10 pangkat min 1,92 gitu ya. Jadi ini berapa hasilnya, terus kali 10, ketemulah 0,12.
Jadi artinya nilai NT atau mikrobakterinya 0,12 itu berarti peluang kebusukannya itu adalah 12 kaleng untuk setiap 100 kaleng. Jadi 0,12 itu kan sama dengan 12 per 100 gitu ya. Jadi peluang kebusukannya itu dari 100 kaleng ada 12 kaleng. Gitu ya. Nanti kalian catat nih rumusnya masing-masing gitu ya biar lebih gampang. Terus kalian lihat di contoh soal gitu kan, terus yang ditanyakan apa gitu, yang diketahui apa, terus berarti pakai rumus yang mana gitu, biar gampang belajarnya. Selanjutnya ada juga nih konsep 5D. Tadi kan udah bahas nilai D, nilai Z, nilai FO, terus ada juga konsep tuh 5D sama 12D. Nah, ini kita bahas dulu yang 5D. Jadi konsep 5D itu menunjukkan bahwa log NO per N itu sama dengan 5. Artinya telah terjadi pengurangan sebanyak 5 desimal atau pengurangan mikrobanya mencapai 99,999% gitu ya. Ini ada 5 ya. Nah, pemanasan dengan suhu dan waktu tertentu telah menginaktivasikan mikroorganisme berbahaya sebanyak 5 desimal. Jadi, peluang terjadinya kebusukan makanan dalam kaleng adalah sebesar 10 pangkat min 5. Atau berarti peluangnya kebusukan makanan dalam kaleng itu 1 per 100.000 kaleng gitu ya. Jadi, per 100.000 kaleng itu ada peluang 1 kaleng yang mengalami kebusukan. Nah, konsep 5D ini banyak diterapkan untuk produk yang dipasteurisasi karena target mikroba yang dibunuh lebih rendah dibandingkan pada produk yang disterilisasi komersial. Jadi kalau konsep 5D ini biasanya digunakan untuk produk pasteurisasi, sedangkan kalau konsep 12D itu untuk produk sterilisasi komersial karena kan mikroba targetnya berbeda ya. Kalau untuk 12D itu biasanya mikroba targetnya tuh tahan panas itu ya, yang spora Clostridium botulinum gitu ya. Tapi targetnya biasanya spora yang lebih tahan panas, yaitu spora dari Bacillus stearothermophilus gitu. Nah, kalau mikroba target dari pasteurisasi atau konsep 5D ini biasanya tuh Bacillus polymixa gitu ya. Itu D 100-nya itu 0,5 menit gitu. Jadi ini pada pemanasan 100 derajat Celcius karena kan pasteurisasi kan suhunya nggak terlalu tinggi ya, biasanya sekitar segitu. Maka nilai F dengan menerapkan konsep 5D harus ekuivalen dengan pemanasan pada 100 derajat Celcius selama 2,5 menit. 2,5 menit dari mana? Dari 5D. D-nya 0,5 berarti 5 kali 0,5 sama dengan 2,5 gitu ya. Jadi penggunaan konsep 5D itu seperti ini karena untuk mengurangi 5 desimal gitu ya. Nah, D-nya berapa gitu? D-nya 0,5 menit berarti 5D-nya ya 5 kali D. Jadi ketemu 2,5 menit. Jadi suhunya yang dibutuhkan ini kan D 100, jadi suhu yang dibutuhkan itu 100 derajat Celcius, waktu yang dibutuhkan 2,5 menit untuk mengurangi jumlah mikroba sebanyak 5 desimal. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga nih konsep 12D. Jadi konsep 12D ini adalah konsep umum yang digunakan untuk sterilisasi komersial, yaitu untuk menginaktifkan mikroba yang berbahaya, yaitu Clostridium botulinum. Di pertemuan kemarin kita sudah cerita ya tentang Clostridium botulinum itu dia punya spora atau bisa membentuk spora, jadi lebih tahan panas gitu ya. Clostridium botulinum bisa menghasilkan toksin namanya botulinum toksin atau botox gitu ya, berbahaya karena kalau yang diserang itu saraf gitu ya. Nah, kalau yang diserang saraf di saluran pernafasan itu nanti bisa sesak dan akhirnya bisa meninggal gitu ya. Makanya bakteri ini berbahaya. Nah, konsep 12D ini merupakan proses termal yang dilakukan
untuk dapat mengurangi mikroba sebesar 12 siklus logaritmik atau 12 desimal ya, atau F sama dengan 12D. Jadi bila bakteri Clostridium botulinum ini mempunyai D121 selama 0,21 menit, maka nilai sterilisasi FO dengan menetapkan konsep 12D ini harus ekuivalen pada suhu pemanasan 121,1 derajat Celcius selama 2,52 menit. Dari mana 2,52 menit? Dari 12D, 12 dikali D, D-nya 0,21, jadi 12 dikali 0,21 ketemu 2,52 menit gitu ya. Jadi untuk meyakinkan bahwa proses itu cukup untuk membunuh tadi ya bakteri Clostridium botulinum, berarti harus dipanaskan pada suhu 121,1 derajat Celcius selama 2,52 menit. Nah, 12D ini juga bisa diartikan bahwa dari sebanyak 10 pangkat 12 kaleng, terdapat peluang hanya 1 kaleng yang mengandung spora Clostridium botulinum. Jadi, sterilisasi seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, sterilisasi absolut pada bahan pangan itu sulit untuk dicapai. Makanya ada istilah sterilisasi komersial gitu ya. Jadi, sterilisasi di mana nanti itu bisa menekan jumlah bakteri sampai resiko yang bisa diterima gitu ya. Jadi ini resikonya dari 10 pangkat 12 kaleng gitu ya. Berarti berapa tuh 10 pangkat 12? 1 miliar kayak. Oh nggak salah ya. Dari 1 miliar kaleng itu terdapat 1 kaleng yang beresiko mengandung spora gitu ya. Itu kan resikonya kecil ya, jadi bisa diterima. Nah, ini kita masih konsep 12D. Jadi, apabila produk pangan mengandung 10 pangkat 3 atau 1000 ya, CFU itu colony forming unit per mili mikroba awal setelah melewati proses 12D, maka peluang mikroba yang tersisa 10 pangkat min 9. 10 pangkat min 9 CFU per mili, karena tadi kan 10 pangkat 3 gitu ya dibagi 10 pangkat 12 ya, dari D-nya itu ketemulah 10 pangkat min 9. Nah, ini tuh FDA itu Food and Drug Administration. Jadi kayak BPOM-nya Amerika gitu ya, namanya FDA. FDA ini menetapkan bahwa untuk mencapai tingkat sterilisasi komersial yang terjamin, jumlah bakteri dalam produk pangan setelah sterilisasi harus mencapai 10 pangkat min 9 CFU per mili. Artinya peluang kebusukan adalah 1 per 1 miliar kaleng gitu ya. Berarti yang tadi di depan maaf bukan 1 miliar ya, karena 1 miliar itu 10 pangkat 9. Jadi yang depan tuh di 10 pangkat 12 gitu ya, lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, konsep 12D ini dapat diterapkan dalam proses sterilisasi apabila jumlah mikroba awal tidak melebihi 10 pangkat 3. Jadi, FDA kan menetapkannya tuh harus 10 pangkat min 9 ya. Jadi, peluangnya tuh 1 per 1 miliar kaleng. Nah, kalau mikroba awalnya tuh 10 pangkat 4, 10 pangkat 5 gitu kan. Jadi, mikroba akhirnya itu kan 10 pangkat, kalau 10 pangkat 4 gitu ya, 10 pangkat 4, terus dibagi 10 pangkat 12 gitu kan hasilnya 10 pangkat min 8 gitu ya. Nah, itu nggak boleh nih karena tetapan FDA-nya tuh 10 pangkat min 9 gitu. Makanya penerapan konsep 12D ini untuk produk pangan yang jumlah awal mikrobanya nggak lebih dari 10 pangkat 3. Jadi kalau jumlah mikroba awalnya aja udah tinggi, nanti kalau disterilisasi dengan konsep 12D ini tetap nggak bisa memenuhi standar FDA gitu. Jadi kita harus memastikan juga nih kalau di bahan pangan itu jumlah mikroba awalnya nggak terlalu tinggi atau maksimal tuh 10 pangkat 3 gitu ya. Jadi nanti waktu disterilisasi itu tetap memenuhi kriteria FDA yaitu 10 pangkat min 9 gitu ya, atau 1 di antara 1 miliar kaleng. Seperti itu ya.
Nah, ini contoh perhitungannya untuk konsep 12D. Nah, jadi contoh soalnya, tentukanlah jumlah spora mikroba PA3679, ini kode mikrobanya ya, yang harus diinokulasikan agar peluang kebusukannya 1 di antara 100 kaleng yang diinokulasi dengan PA3679. Jika proses panas yang diterapkan adalah 12D untuk Clostridium botulinum, diketahui nilai DO untuk Clostridium botulinum adalah 0,22 menit dan nilai DO untuk PA 3679 adalah 1,2 menit. Jadi ini contoh perhitungannya tuh berapa sih jumlah, disuruh mencari berapa sih jumlah mikroba awal gitu ya. Mikroba awal ini PA ini, jika mau peluangnya tuh 1 di antara 100, jika ini kalau dipeluangkan bisa jadi mikroba akhir ya. Dan proses panasnya tuh 12D untuk Clostridium botulinum. Nah, ini kita masukkan nih ke rumus. Jadi proses panas yang diterapkan sebesar 12D untuk Clostridium botulinum gitu ya. Jadi FO sama dengan 12 DO gitu ya. 12 kali DO-nya tadi 0,22 berarti FO-nya 2,64 menit. Nah, jumlah mikroba awalnya tuh berapa sih agar peluang kebusukannya 1 dari 100 gitu ya. Jumlah ini rumusnya log NO atau jumlah mikroba awal per NT atau mikroba akhir sama dengan T250 bagi D250 gitu ya. Ini yang dicari kan ini mikroba awalnya. Nah, mikroba akhirnya tuh tadi kan peluang ditemukan 1 dari 100 kaleng, jadi 1 per 100, jadi 10 pangkat min 2 ya. Lalu T-nya ini tadi yang sudah kita hitung di atas 2,64 dan D-nya tadi di depan 1,2 ya. Dan ini tinggal kalian hitung. Jadi ini tadi hasilnya berapa? 2,2 gitu ya. Plus log 10 pangkat min 2 gitu. Terus NO sama dengan 10 pangkat 0,2 sama dengan 1,58. Jadi spora mikroba PA3679 yang harus diinokulasikan adalah sebesar 1,58 spora per kaleng atau 158 spora per 100 kaleng. Jadi ini jadi mikroba awalnya tuh sekian gitu ya. Mikroba awal dari mikroba PA3679 seperti itu. Nah, ini kalian nanti belajar nih cara perhitungannya ya. Kemudian faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi efektivitas proses panas? Jadi selain suhu, selain waktu gitu ya, dari tadi kan kita berbicara berapa sih suhu yang diperlukan, berapa sih waktu yang diperlukan agar proses termalnya itu cukup. Nah, ternyata selain suhu dan waktu itu ada faktor-faktor lainnya gitu ya. Nah, kita akan belajar di sini. Jadi kalau contohnya nih untuk pengalengan buah, proses sterilisasi dapat dilakukan dengan kettle uap selama 10-15 menit pada suhu 121,1 derajat Celcius. Di samping dipengaruhi oleh mikroorganisme awal dan ketahanan panas. Jumlah panas atau kombinasi suhu dan waktu yang diperlukan untuk mencapai kondisi proses termal yang diinginkan itu juga dipengaruhi oleh karakteristik bahan pangan, terutama pH dan viskositas, lalu jenis medium pemanas, dan jenis dan ukuran kemasan yang digunakan. Jadi kalau yang di depan itu kan kita bicara tentang suhu, waktu, terus jumlah mikroba awal yang ini ya. Nah, ternyata selain ketiga faktor itu ada faktor lain nih, seperti karakteristik bahan pangan, jenis medium pemanas, dan jenis dan ukuran kemasan. Nah, ini kita bahas satu-satu. Tadi
yang mau kita bahas yang pertama itu pH ya. Jadi tadi kan karakteristik bahan pangan ada pH dan viskositas. Nah, pertama kita akan bahas pH. Jadi bakteri pembentuk spora umumnya itu tidak tumbuh pada pH kurang dari 3,7. Karena pada pH ini itu pangan termasuk pangan berasam tinggi gitu ya. Jadi pada pangan berasam tinggi biasanya bakteri pembentuk spora itu nggak tumbuh. Nah, proses pemanasan produk berasam tinggi biasanya tidak begitu tinggi, jadi cuma cukup maksudnya tuh suhunya tuh nggak terlalu tinggi gitu loh. Karena kan bakteri pembentuk sporanya nggak hidup gitu, jadi suhunya tuh cukup untuk membunuh kapang dan ngamir gitu. Nah, nilai pH kritis yang perlu diperhatikan adalah pH 4,5. Jadi kalau di bawah 4,5, Clostridium botulinum ini nggak bisa tumbuh. Tapi di atas pH 4,5 dia bisa tumbuh. Jadi Clostridium botulinum ini bakteri obligat anaerob yang banyak terdapat di alam. Diasumsikan bahwa bakteri tersebut terdapat pada semua produk yang akan dikalengkan gitu ya. Jadi diasumsikan semua produk yang akan dikalengkan tuh mengandung Clostridium botulinum. Oleh karena itu proses termal untuk pengalengan tuh harus cukup untuk membunuh Clostridium botulinum. Nah, pada produk pangan berasam rendah, jadi yang pH-nya di atas 3,7 sampai 4,5 gitu ya. Dan pada kondisi anaerob, pada kaleng, itu kondisi yang paling tepat untuk pertumbuhan Clostridium botulinum gitu ya. Udah pH-nya tuh nggak terlalu rendah gitu ya. Jadi kalau pangan berasam rendah itu yang pH-nya tuh di atas 4,5 gitu loh. Kalau tadi pangan berasam tinggi itu kan pH-nya di bawah 3,5 gitu ya. Nah, pada pH di atas 4,5 ini dan pada kondisi anaerob karena di kaleng ya. Nah, itu kondisi yang paling tepat untuk Clostridium botulinum untuk bertumbuh, berkembang dan membentuk racun. Nah, proses sterilisasi komersial produk pangan berasam rendah ini harus mampu mengaktifasi spora Clostridium botulinum. Jadi, untuk memastikan keamanan pangan berasam rendah dalam kaleng, kriteria sterilitas yang dipakai adalah berdasarkan spora yang lebih tahan panas daripada spora Clostridium botulinum, yaitu spora Bacillus thermophilus. Jadi kalau ini misal Clostridium botulinum tuh punya sporanya punya ketahanan pada suhu sekian. Nah, dipanaskannya tuh harus melebihi suhu itu atau ada kriteria lain itu spora Bacillus stearothermophilus. Jadi ibaratnya kalau spora Bacillus stearothermophilus aja mati, maka sporanya Clostridium botulinum tuh juga mati gitu. Nah, spora Bacillus stearothermophilus ini sebutan lainnya itu FS atau flat sour 1518 gitu ya. Kenapa disebut flat sour? Karena spora Bacillus stearothermophilus ini menyebabkan kebusukan dengan diproduksinya asam tanpa gas sehingga bentuk tutup kaleng tetap normal. Biasanya karena kalau bakteri yang memproduksi asam itu biasanya juga memproduksi gas. Nah, bakteri ini tuh memproduksi asam tapi tidak memproduksi gas. Jadi kalengnya nggak gembung gitu loh, kalengnya tetap datar. Makanya disebut flat sour. Nah, pada pangan asam, proses sterilisasi dengan menggunakan panas ini biasanya didesain berdasarkan pada ketahanan panas bakteri fakultatif anaerob seperti Bacillus coagulan atau sekarang disebut Bacillus thermoaciduran, terus Bacillus maceran dan Bacillus polymixa. Seperti itu. Nah, selain pH, ada juga nih faktor dari karakteristik pangan yaitu viskositas. Jadi viskositas itu berhubungan dengan cepat atau lambatnya transfer panas pada bahan. Pada viskositas rendah atau cair, transfer panas berlangsung secara konveksi, jadi lebih efektif gitu ya. Sementara pada viskositas yang tinggi atau padat,
transfer panas akan berlangsung secara konduksi, jadi efektivitasnya berkurang. Jadi kalau bahan pangan itu semakin padat, efektivitas proses panasnya itu akan semakin rendah gitu dibandingkan dengan bahan pangan cair. Makanya kalau kita memanaskan bahan pangan cair itu kan biasanya lebih cepat ya. Kalau kita manasin air sama manasin yang lebih padat gitu kan biasanya lebih cepat air ya, yang lebih cepat panas ya, karena pada viskositas rendah itu tuh transfer panasnya lebih efektif. Nah, selain tadi karakteristik pangan, ada juga jenis medium pemanas. Jadi pada umumnya yang digunakan itu tuh steam atau uap ya, dengan teknik pemanasan secara langsung atau direct heating. Jadi direct heating ini ada dua metode, ada steam injection sama steam infusion. Jadi kalau steam injection ini menyuntikkan uap secara langsung ke dalam ruangan atau chamber yang berisi bahan pangan. Sedangkan kalau steam infusion itu teknik pemanasan di mana bahan pangan disemprotkan ke dalam ruang yang berisi uap panas. Jadi yang disuntikan ini terbalik gitu ya. Nah, ada juga nih teknik pemanasan tidak langsung. Metodenya contohnya ada plate heat exchanger, ada tubular heat exchanger, scrap swap surface heat exchanger. Jadi ini ada 3 ya kalau yang tidak langsung, kalau yang langsung ada 2. Nah, yang terakhir itu faktor yang mempengaruhi efektivitas proses panas itu bisa juga jenis dan ukuran kaleng. Jadi, wadah atau kemasan yang terbuat dari bahan yang tipis seperti retort pouch dan stand-up pouch memiliki transfer panas yang lebih efektif atau lebih cepat daripada kemasan atau wadah yang terbuat dari kaleng dengan volume bahan yang sama. Jadi kalau kita lihat tuh di pasaran kan sekarang ada produk tuh kornet gitu ya dalam kaleng kayak yang di atas, ada juga kornet dalam bentuk saset kayak yang di bawah gitu ya. Nah, wadah ini, kaleng dan saset atau pouch ini tuh mempengaruhi transfer panasnya. Jadi otomatis yang tipis ini, yang pouch ini kan akan lebih efektif ya dibanding yang kaleng ini gitu ya. Karena ya ini lebih tipis dibandingkan kaleng seperti itu. Nah, untuk kaleng berdiameter lebih besar, efektivitas transfer panasnya lebih rendah dibandingkan kaleng dengan ukuran diameter yang lebih kecil karena penetrasi panasnya lebih lambat gitu ya. Kalau misal kornet itu kan juga berbagai ukuran ya, ada yang kalengnya yang besar, ada yang kecil. Nah, kaleng yang besar itu penetrasi panasnya tuh akan lebih lambat karena kan lebih besar ya, jadi dia bergeraknya tuh akan lebih panjang gitu, akan lebih lama. Sedangkan kalau yang misal lebih kecil gitu ya, itu penetrasinya lebih cepat karena kan ukurannya pun lebih kecil gitu ya, panjangnya lebih kecil seperti itu. Nah, sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa untuk dipelajari lebih lanjut gitu ya. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.